Sektor perkebunan merupakan salah satu sektor yang menjadi andalan Indonesia untuk menggali devisa dari luar, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia secara umum. Dari pengalaman di masa lalu, terlihat peranan sektor perkebunan dalam memajukan perekonomian bangsa. Dalam hal ini, suatu perkebunan ternyata mampu menyediakan kebutuhan bahan pangan, bahan baku untuk industri, dan memberikan lapangan pekerjaan di masa kini maupun di masa yang akan datang. Menurut Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, klasifikasi tanaman perkebunan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu tanaman tahunan, tanaman semusim, dan tanaman rempah dan penyegar. Terdapat banyak contoh tanaman perkebunan, salah satunya adalah kelapa sawit. Kelapa sawit atau biasa disebut Elais Genesis Jack merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Kelapa sawit memiliki peranan yang penting dalam industri minyak, yaitu dapat menggantikan kelapa sebagai sumber bahan bakunya. Kelapa sawit juga dapat diolah menjadi bahan pangan, oleokimia, dan bioenergi. Perkebunan sawit menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit. Dan Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Penyebaran kelapa sawit di Indonesia terdapat di beberapa daerah seperti Aceh, Pantai Timur Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Lalu yang kedua ada tanaman tebu. Tebu atau dalam bahasa Inggris biasa disebut sugar cane. Tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman ini hanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Jawa dan Sumatera. Tinggi dari tanaman tebu bervariasi. Beberapa faktor menyebabkan variasi pada tinggi tanaman tebu adalah daya dukung lingkungan dan varietas. Biasanya, tebu digunakan sebagai bahan baku pembuatan gula. Cara pembuatan gulanya sendiri yaitu ambil batang tebu yang sudah dipanen lalu diperas menggunakan mesin pemeras atau mesin pres di pabrik gula. Sesudah itu, nira atau air perasan tebu tersebut disaring, dimasak, dan diputihkan sehingga menjadi gula pasir yang kita kenal. Dari proses pembuatan tebu tersebut akan dihasilkan gula 5%, ampas tebu 90%, dan sisanya berupa tetes atau molase dan air. Dan yang terakhir ada tanaman coklat. Coklat biasanya dipergunakan sebagai minuman dan makanan dengan rasa dan aroma yang khas. Buah coklat atau kakao tanpa biji dapat digunakan untuk pakan ternak. Sedangkan biji buah coklat yang telah difermentasi dijadikan serbuk yang disebut sebagai coklat bubuk. Dalam tahap pemanenan kakao masak pohon dicirikan dengan perubahan warna buah. Yang pertama, warna buah sebelum masak hijau, setelah masak alur buah menjadi kuning. Yang kedua, warna buah sebelum masak merah tua, warna buah setelah masak merah muda, jingga, dan kuning. Untuk tahapan pengolahannya sendiri terdapat 7 tahapan, yaitu panen, pemecahan buah, ada kulit buah, dan kompos. Lalu difermentasi selama 5 hari, penjemuran, pengeringan secara mekanis, sortasi, dan penyimpanan.